واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya fattaqullah la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua.
Di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, kita masih diberikan kesempatan hidup dan duduk bersimpuh di sidang Jumat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dalam melaksanakan sholat Jumat kali ini, dosa dan salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya mari kita semua meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari berganti hari. Akan datang suatu masa, akan datang suatu saat di mana hidup kita ini akan berakhir. Perjalanan hidup semakin menunjukkan akhir hayat kita. Suatu hari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita pasti akan melewati satu pintu yang bernama kematian. Entah berapa umur lagi yang tersisa, hanya Allah lah yang tahu. Mungkin di antara kita yang hadir ini, Allah masih berikan jatah hidup beberapa tahun ke depan. Atau mungkin di antara kita yang hadir ini, beberapa bulan lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin di antara kita yang hadir di siang ini, sholat Jumat ini adalah sholat Jumat yang terakhir bagi kita. Allah sudah menentukan kapan kita harus pulang. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap orang pasti memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila kita sudah sampai ke ajalnya, ke waktunya, la yastakhiruna sa'ah, kita tidak bisa memundurkan walau sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa memajukannya. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita masih bisa mandi sendiri, tapi boleh jadi besok kita sudah dimandikan oleh orang lain. Hari ini kita masih bisa memakai baju sendiri, boleh jadi besok kita sudah dikafani oleh orang lain. Hari ini kita masih bisa berjalan sendiri, tapi boleh jadi besok kita sudah diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Hadirin rahimakumullah, Allah merahasiakan 3 hal dalam kematian. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu kematian kita, supaya kita selalu siap kapanpun kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 120 hari kita ada di dalam perut ibu kita, Allah sudah menetapkan kapan kita harus mati. Dan kita tidak akan mati kecuali dengan satu sebab, yaitu jatah waktu hidup kita sudah selesai. Orang yang tenggelam di lautan, mungkin ada yang masih hidup, itu karena jatah hidupnya belum selesai. Dan malaikat maut pasti menemukan kita dimanapun kita berada. Tidak ada tempat untuk kita lari. Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya ia tetap akan menemukanmu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kemudian kalian akan dibangkitkan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diperlihatkan kembali pada kalian apa yang telah kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, Allah merahasiakan tempat kematian kita. Tidak ada yang tahu di mana kita akan mati. Bisa di rumah sakit, bisa di rumah, bisa di kantor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga,
Allah merahasiakan cara kematian kita. Tidak satu pun dari kita yang tahu seperti apa akhir hayat kita. Tapi itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi urusan kita adalah bagaimana kita menghadap Allah dengan cara husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling utama? Rasulullah menjawab, ayyul mu'mini qala ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik, kata Rasul, orang yang paling utama, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik budi pekertinya, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin aqyas?" Siapa ya Rasul orang yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas, kata Rasul, adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling banyak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Inilah orang yang cerdas, kata Rasul. Dan ternyata orang yang paling banyak ingat mati ini sangat produktif hidupnya. Yang pertama, orang yang paling banyak ingat mati, dia tidak akan menunda-nunda kewajiban. Wajib sholat, wajib zakat, wajib haji, wajib puasa, wajib bayar hutang. Dia tidak akan menunda-nunda kewajiban karena takut keburu mati. Menunda hutang, tahu-tahu ajalnya datang. Maka sesungguhnya ketika kita diantarkan ke peristirahatan terakhir, sesungguhnya itu bukan tempat istirahat, tapi babak baru. Penyesalan yang penuh karena kita masih meninggalkan hutang. Maka bersegeralah kita membayar hutang. Kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu mendapatkan 4 keuntungan. Yang pertama, orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, yang mati syahid jenazahnya akan disaksikan oleh seluruh para malaikat. Yang ketiga, orang yang mati syahid ini dibebaskan dari pertanyaan kubur. Yang keempat, orang yang mati syahid ini dipastikan masuk surga. Tapi ini semua, kata Rasul, illa dain, kecuali bagi mereka yang punya hutang. Maka orang yang selalu ingat mati, dia tidak akan menunda-nunda kewajibannya. Yang kedua, orang yang banyak ingat mati, dia tidak akan menunda-nunda taubat. Karena boleh tahu, besok adalah hari kematian dia. Allah memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah. Karena kalau kita mati bergelimang dosa, ini mati hina namanya. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini kita masih dihormati orang. Hari ini kita dimuliakan orang, bukan karena kita terhormat, tapi karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Allah masih menutupi keburukan kita. Maka kalau Allah membuka semua aib kita, Allah membuka kejelekan kita, maka habislah kita ini. Maka selagi Allah tutupi, tersungkurlah dengan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak ingat mati ini tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan bersama keluarga. Karena boleh jadi itu adalah pertemuan yang terakhir kita dengan keluarga kita. Yang keempat, orang yang banyak ingat mati ini tidak akan meremehkan maksiat sekecil apapun itu. Siapa tahu ketika kita berbuat maksiat, ajal menjemput kita. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan berzina? Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan minum khamar? Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan mencuri? Mati su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, orang yang banyak ingat mati ini berarti banyak waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kematian adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, kalau kita banyak ingat mati, maka perbuatan baik sajalah yang kita lakukan.
berpikir baik, bersikap baik, berkata baik. Apapun yang kita lakukan ini semuanya baik. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi renungan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum barrur ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.